Kok bisa ada anak kecil disuruh bikin jualan di situ, diminta jualan, bantu jualan. Malu dong ngomong kayak gitu sama anak kecil. Anak kecilnya pun, anaknya Ruben pun geleng-geleng kepala. Nggak mau, terus itu kan lagi pilek itu, nggak bisa lihat apa matanya. Matamu itu makanya jangan cuma ke matanya perempuan aja. Matamu itu lihat dong anak itu. Gimana kondisinya? Lu urusannya apa? Enak aja KPAI gue teriakin ya. KPAI gue teriakin. Aku yang matikan. Yang ngurusin anak tapi berbohong sama anak-anak bahwa bapaknya nggak pernah transfer itu gimana ceritanya? Ya aku yang keluarkan. Aku yang keluarkan. Aku yang keluarkan tadi. Enggak dong, tenang aja sayang. Aku yang keluar tadi sebentar, aku keluar sebentar. Di BLOCK aja akun-akun sampah, iya. Umri, akun sampah ya. Tenang aja sayang. Iya. Jadi begitu. Buat saya punya anak itu berarti tanggung jawabnya kan nggak cuma ke diri kita yang ngerasa, gue happy nih punya anak. Tapi apa tanggung jawab kamu untuk tindakan kamu sebagai seorang ibu? Itu penting. Jadi aku tuh kayaknya ini kan diserang Bujer. Bujer bisa ngejatuhin akun aku. Jadi aku dengan sendirinya begitu ada kayak keluar tuh, kalau misalnya beberapa bujer itu mereka melakukan serangan, ada keluar tuh tandanya. Lebih baik kita langsung refresh dan matikan sebentar, hidup lagi gitu guys. Nah teman-teman yang suka dengan live Mamski dan mendukung Mamski juga, kamu bisa tap layar, terus kamu bisa share dan kasih love orange, itu kuat itu dilihat dari sistem TikTok kita kuat. Karena untuk menghancurkan kekuatan gelap itu harus kompak, wajib banget kompak. Seperti itu. Ya, bantu di tap layar sama absen of orange-nya. Ya Mams, di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya ya Mams. Iya, untuk orang tua wajib. Thank you Elis, thank you so much. Wajib bertanggung jawab kelakuannya, tindak tanduknya buat anak-anaknya. Nggak bisa sembarangan guys orang punya anak. Lanjut ya, ini ke ininya Ruben. Soalnya dia mengingkari nggak sih kalau selama ini dia pengacaranya dia begitu tukang sindir, dia begitu. Nih, dengerin ya. Diakui itu dia ingin bicara tentang anak-anaknya ayah itu udah mengerti dan paham ya. Mereka bukan anak-anak biasa loh. Anak-anak yang cerdas banget. Dan mereka, Mamski lihat anak-anaknya ayah ini sudah biasa dengan kehidupan di sosmed gitu loh. Udah gitu mereka tahu mobil mahal, handphone, semua deh. Mereka ngerti. Pada saat Ruben menghentikan sebentar doang, Ruben bertahun-tahun bayar semua, belasan tahun. Sampai cerai pun masih dikasih uangnya. Masih dikasih orang uangnya. Ya. Bukan enggak loh, masih. Tapi kemudian Ruben gak dapat apa-apa yang haknya dia. Otomatis lah orang gak bakalan mau lagi dong. Gak bakal mau. Memberi. Nggak menerima yang haknya kita.
Memberi, tapi nggak nerima haknya kita. Tadi Bang Minola bilang soal anak-anak yang Karena menurut Onyo, kata Hmm. itu kayak, jadi kan ini yang menjadi persoalan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan tidak memberikan naskah, itu sebenarnya kita bukan tidak memberikan, hanya berbicara tentang tidak bisa ada pertemuan, yang nggak ada bertemu itu, tapi kan juga terkait dengan masalah eksploitasi anak. eksploitasi anak. Oke. Ya, tapi ada tentang eksploitasi anak. Ini wajib Mamski dukung sekali untuk Bang Minola. Bang Minola ya, kuasa hukum dari Ruben Onsu. Mamski sangat mendukung sekali karena aku juga lumayan concern banget ya masalah anak-anak, perkembangan anak. Biarpun Mamski nggak punya anak, tapi aku punya banyak keponakan. Dan aku sangat merasakan sekali bagaimana menjadi seorang anak ya dengan keluarga yang broken home itu nggak enak. Karena Mamski juga dari keluarga broken home, jadi bisa ngerasain guys. So masalah eksploitasi anak ini menurut saya harus disikapi banget ya, terutama untuk KPAI. Tolong ya KPAI, Mamski di acara live Mamski ini kita bisa lihat anak-anak Ruben Onsu. Seger banget. Pagi yuk. Pagi-pagi. Bilang, maminya aja deh kalau gitu. Yang jualan. Kamu bantuin aku jualan ya? Ya, kamu bantuin aku jualan ya. Kamu buat bantuin dong. Gak mau anaknya. Tolong ya diperhatikan ya KPAI. Dengerin ini tolong diperhatikan. Bantuin aku jualan ya? Emang aneh kenapa seksa sih, Pak? Morning. Diperhatikan dengan baik. Seger banget. Pagi yuk. Pagi-pagi. Bilang, maminya aja deh kalau gitu. Yang jualan. Kamu bantuin aku jualan ya? Emang aneh kenapa seksa sih, Pak? Itu anak lagi pilek ya. Itu anak lagi pilek. Ini anak lagi pilek ya. Ya, lagi pilek. Ngapain lu bawa-bawa ke studio? Ngapain lu bawa-bawa ke studio? Ngapain? Gua akan lanjutin dengan VT-VT gua. Semakin kau serang aku, akan semakin kuat niat aku untuk bantu Ruben Onsu. Ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah bersama aku dan insya Allah Allah bersama orang-orang yang mensupport keadilan untuk Ruben Onsu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kau pikir ini pantas kayak begini? Kau pikir pantas kayak begini? Anak lagi pilek dibawa ke studio untuk live. Kau pikir gak capek ini? Untuk KPAI, saya bersaksi ya, menjadi host berjualan dengan live setiap hari sangat melelahkan di otak. Apalagi di otak anak kecil yang masih rentan perlu pertumbuhan otaknya. Saya yang orang tua aja habis live, tenaga saya habis total. Saya harus tidur, saya harus minum vitamin karena sangat melelahkan dengan device. Mungkin boleh dicek ini. Ini ada apa sinyal live yang luar biasa kuatnya ya, wifi ini. Itu lelah sekali. Anak kecil seperti itu lagi pilek disuruh bantu live itu tidak pantas untuk KPAI. Saya sudah berikan buktinya ya dalam cuplikan VT-nya itu acara live tapi sudah di-upload oleh beberapa pendukung, mungkin fans-fansnya atau siapalah gua nggak tahu, bodoh amat. Tapi yang aku care di situ adalah pada saat anaknya Ruben Onsu yang namanya Tania ini diminta untuk bantu live. Ini tidak pantas. Tidak pantas ya. Pagi yuk. Pagi-pagi. Bilang, maminya aja deh kalau gitu. Yang jualan. Kamu bantuin aku jualan ya? Emang aneh kenapa seksa sih, Pak? Ini anak lagi. Tadi orang yang di luar itu yang gak ada dengar suaranya, maminya aja dia bantu jualan. Bantuin dong, bantuin jualan dong. Kamu gak lihat anak itu lagi pilek? Kamu itu siapa sih? Bisa gak lihat itu anaknya Ruben Onsu lagi pilek itu kamu suruh jualan live? Buat nyari cuan, begitu? Tolong ini KPAI, liatin ini. Ada banyak sebenarnya, belum yang mijet mau saya keluarin nanti.
Ya, jangan main-main sama saya. Kau pikir seenaknya aja kau. Hah? Gak pantas seperti itu, anak Ruben Onsu diperlakukan seperti itu. Halo? Bain ya? Bukan kompor ya, saya memberikan fakta. Anak kecil sedang pilek, sedang tidak enak badan disuruh live. Bantu live, bantu cari cuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak aja lu. Enak aja lu. Apa tuh Mbak In? Dari bawah kali. Hah? Apa ini? Loh, yang? Lupa yang surat reminder ini loh. Kita belum ya? Aku pikir udah sampai semua. Oh iya berarti ketinggalan. Ketinggalan ya Allah. Oh iya. Iya. Nah, Mm-mm. sekarang mau masuk. Oke. Betul Mam, kita kawal kasus kita kawal. Doa Ruben diijabah Allah di Mekah. Gimana Mam sih nggak makin jejek gue? Enak aja. Ada angkara murka diem aja. Ada orang yang berbuat seenaknya diem aja. Nggak bisa. Nggak bisa guys. Kalian lihat kan. Bukan Mamski itu mencecar seseorang itu karena tanpa sebab. Mamski mencecar seseorang karena dia nggak bener. Anak kecil lagi pilek kok panggil untuk live di depan kamera handphone ini. Dengan sinyal yang sangat kuat yang membuat pusing. Mamski aja pusing jadi host yang berjam-jam itu pusing sekali. Drop sekali. Kok bisa ada anak kecil disuruh bikin jualan di situ, diminta jualan, bantu jualan. Malu dong ngomong kayak gitu sama anak kecil. Anak kecilnya pun, anaknya Ruben pun geleng-geleng kepala. Nggak mau, terus itu kan lagi pilek itu, nggak bisa lihat apa matanya. Matamu itu makanya jangan cuman ke matanya perempuan aja. Matamu itu lihat dong anak itu. Gimana kondisinya? Lu urusannya apa? Enak aja KPAI gue teriakin ya. KPAI gue teriakin. Lo pikir jangan main-main sama gue. Komisi Perlindungan Anak Indonesia masuk situ. Anak kecil disuruh bantu live. Anak kecil disuruh bantu live. Pak Gio, pagi-pagi Pak. Bilang, Mami aja deh kalau gitu. Yang jualan. Kamu bantuin aku jualan ya? Emang aneh kenapa spesial sih Pak? Ya Allah, kasihan banget. Gimana nggak meradang bapaknya? Gimana nggak meradang bapaknya dibuat kayak gitu anaknya? Hah? Jejak backpacker. Hai jejak backpacker. Aku izin follow ya. Izin follow. Udah aku follow. Aku udah follow dirimu, thank you. Jejak backpacker, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya jejak backpacker, berkah selalu. Tuhan memberkati. Cailah, sampai ada yang bilang gua binatang. Nggak apa-apa, Cici. Semoga kamu mendapat berkah ya dengan bilang aku binatang. Nggak apa-apa, oke? Ya kan, Ci? Kau yang si paling manusia. Si paling manusia. Si paling manusia. Nggak tahu, nggak apa-apa Ci, nggak apa-apa. Kalau kamu dapat uang dari typingannya, terus kamu bilang Mamski binatang, tak terima dengan ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kamu emang kucing? Iya aku suka kok dibilang binatang nggak apa-apa. Itu aku sama anak-anak kucingku sayang banget. Yang komen Ap- kecoa. Apa? Yang komen kecoa. Bukan binatang berarti itu serangga. Apa dibilang binatang? Biarin aja lah. Tandanya kan jelas kan. Apa yang tak sampaikan kena. Apa yang tak sampaikan kena. KPAI tolong catat ya teman-teman semua. Tolong itu disampaikan ya. Oke. Teman-teman. Teman-teman. Ini aku punya lulu rempah nyai. Let's go. Kita bersih-bersihin dulu. Bersihkan hati. Bikin kulit mulus. Bersihkan kulit. Jejak Backpacker, thank you so much ya untuk tayangan podcast kamu. Luar biasa itu. Thank you banget. Luar biasa. Keep doing yang udah kamu lakukan untuk memberi informasi kepada masyarakat dengan juga sangat elegan ya karena wajahnya ditutup ya, terus juga ceritanya benar-benar sesuai pengalaman pribadi, bukan Mamski lihat ya dari cara berbicaranya itu jelas pengalaman pribadi, bukan settingan, bukan apa namanya karangan. Karena pengalaman pribadi itu diceritakan pasti lebih kena ke kalbunya kita yang mendengar, ke diri kita yang mendengar, ke hati kita yang mendengar. Kalau karangan pastinya kelihatan banget settingan atau gimmick atau apalah gitu ya. Dan aku juga nanti aku akan komunikasi deh sama kamu. Aku pengen banget kenal juga sama si mantan asistennya itu. Ya, masih bekerja kan ya di dunia yang sama aku. Untung selamat ya guys, Masya Allah. Oke. Iya jadi buzzer. Dia harus typing banyak, say. Dia harus typing banyak karena kan bayarannya murah. Supaya dapat apa namanya bisa beli rokok, sebungkus rokok atau beli makanan buat anaknya. Namanya juga lagi cari nafkah. Biarin aja. Yang dosa juga dia. Bodoh amat. Lulur apa yang dipakai, Bun? Lulur rempah nyai, Mamski akan masukkannya sayang. Isinya ada yang bundling. Jadi harganya seperti biasa pasti lebih murah. Thank you banget yang udah berikan kirim-kirim gift buat Mamski. Berkah selalu ya buat kalian semuanya ya. Oke, ini adalah lulu rempah nyai sayang dari Presley Skin. Isi satu seperti biasa ya. Ada isi 2, isi 3 ya. Terus ada yang satuan juga. Oke. Nah, itu sayang. Yang isi 1 bisa langsung diambil dan ini ada yang bundling isi 3 cuma di harga cepet. Cepet 3 say. Cepet 3. Let's go. Pamit ya Bunda. Oke Jejak Backpacker, salam kenal ya. Aku udah follow kamu dari kemarin. Sukses selalu. Udah check out Mam, check out sayang. Cuma cepet. Dapat 3. Cuma cepet dapat 3. Blok aja Bun, itu. Oh iya. Ini kayaknya si CEO Mokondo itu loh guys. Ya kamu CEO Mokondo ya, nyuruh anak orang kerja ya. Kasihan deh lo. Bye CEO Mokondes, ya ampun. Bye. Oke teman-teman, seminggu 2 kali ini lulu rempah nyai kamu pakai untuk luluran. Mae ketinggalan zaman. Si Mae ini loh. Katanya Mae, janda kok hujat janda aneh. Gue udah 10 tahun punya suami. Gimana sih kamu? Mae. 34.000 hajar guys. Jadi kamu dalam seminggu 2 kali ini nah, lulur. Lagi ada harga
Special banget dari Presley Skin. Khusus untuk acara live-nya Mamski. Cuman cepet. Sikat guys. Abisin. Mamski kasih waktu. Kalau satuannya 55. Ini isi 3 100. Coba. Waktunya 2 menit ya. 2 menit. Mana itu jam? Loh, mana ya jam gue? Jam. 2 menit untuk dapetin masker lulur rempah Nyai. Semangat Bunda Emma, iya sayangku. Aku nggak ada operasi. Muka aku masih asli ya sayang. Dan aku juga nggak pesugihan ya say. Amit-amit nauzubillah min jalik. Mintanya sama Allah langsung diijabah. Kan aku udah pernah buktiin kan tahun 99. Mama Cita, thank you sayang. Minta sama Allah langsung diijabah sayang. Ngapain mesti sampai jauh? Mesti sampai ada tumbal ini tumbal itu, nggak perlu. Ya. Nggak perlu, Allah nggak minta tumbal. Allah cuma minta ingat aku aja. Ikhlas jalani kehidupan. Udah gitu. Udah bayar ya gue udah. Iya sayang. Ayo sayangku. 1 menit terakhir sayang, let's go. Scrubnya ini untuk kamu sebelum mandi seminggu 2 kali. Digosok-gosok ke lipatan paha, lipatan bokong, yang kayak kulit-kulit kusam, kulit-kulit yang kulit mati itu loh. Jadi kan suka kasar tuh, digosokin gitu. Nih, digosokin kayak gini nih. Nah, di lutut, sikut, terus di tumit. Kayak gini nih. Udah beli yang besar. Ada yang isi 3 ya sayang, isinya 3. Isi 3 itu cuman cepet. Ya Allah murah banget say. 93.000. 93.003. 93.003 sayang. Kamu gosok-gosok, baru abis itu kamu mandi, bilas. Terus nanti kita kasih masker Thailand ya, baru abis itu body lotion. Aduh abis sayang waktunya. Aku tambah lagi deh 1 menit lagi terakhir ya say. 1 menit terakhir ya. Jadi kalau kulit badan kamu tuh kelihatan masih kusam, terus kayak susah banget ya beningnya gitu kan, numpuk banget ini kulit matinya kayak chicken skin gitu. Pakai lulur rempah Nyai. Wanginya kayak pengantin guys, kayak pengantin baru, kayak kamar pengantin ini. Enak banget wanginya. Cobain deh. Dan yang paling aku suka dari lulur rempah Nyai, butirannya ya sayang. Dia itu butirannya tuh nih. Dia langsung ngangkat, halus banget. Sel kulit matinya tuh langsung keangkat dan gampang banget dilulurnya gitu loh. Terus nggak sakit say, butirannya halus nih. Aku kasih lihat dari deket ya. Kan anak-anak yang gede kasih main. Ya, butirannya halus. Aku check out Bunda dapat 82.000. 3 piece. Wow. Serius. Kok murah banget itu? Berarti lagi murah nih. Gue tambahin waktunya lagi deh. Gue tambahin lagi waktunya ya. Berarti lagi dapat subsidi TikTok nih. Oke, kita kasih 3 menit ya. Aku kalau masih dapat subsidi TikTok aku lamain aja waktunya. Jangan cepet-cepet. 3 menit sayang. 3 menit buat kalian ambil. Oke, kita tuh di punggung tangan kalau naik motor kan suka kena matahari toh. Nah, ini nih punggung tangan tuh kamu lulurin sayangku. Gini loh. Nah. Dilulur di punggung tangan. Ya, yang kena motor kan kalau motoran kan begini suka nggak pakai kaos tangan kan. Ini kan suka kayak warnanya lebih gelap, belang gitu. Kamu gosokin 50.000. Serius? Masa? Nggak mungkin deh kalau 50.000 sih. Tapi kalau iya beneran ambil 2, ambil 3, dapat 6. Karena ini pasti kepake sayang. Seminggu 2 kali kan pastinya kita sebulanan setengah lah ya.
Habis itu harus beli lagi baru. Kalau satuan kan sayang ya. Apalagi lagi murah. Kamu pakai akun baru 50.000 tiga, ya Allah, subsidi TikTok. Kenceng banget pakai akun baru Mbak Ima Haryani. Sunset dapat 48.900 pakai akun baru, Gi. Itu TikTok lagi bantuin ini, makanya tak perpanjang waktunya. Mam sudah check out ya, sukses mandiri diesel Jakarta. Thank you ya, sayangku. Nih, bekas-bekas luka ya, ini kena catokan waktu itu, udah berkurang sekali dan warnanya sudah memudar yang hitamnya ya. Lihat. Nah, ini kan tadinya hitam banget, besar lagi segini. Gunanya luluran itu untuk mengangkat sel kulit mati sehingga warna kulit kita tuh menjadi sama rata lagi gitu. Nggak ada yang bekas-bekas luka kan lebih gelap ya guys. Itu kita lulurin. Mulus banget deh kulit nanti. Warnanya juga rata gitu sama, cerah. Ini terdiri dari 6 bahan rempah Indonesia ya. Kunyit, jahe, lengkuas, kencur, serai, dan cengkeh. Dari Presley Skin ya sayang. Oke, tuh. Ya. Wanginya juga enak banget. Ambil, ya ini Ibu Anggun betul. Ini Ibu Anggun. Aku Ibu Anggun yang di Istiqomah Cinta. Lulu rempah nyai dari Presley Skin sayang. Let's go guys. Lihat ini kulit mati guys, lihat nih. Nih aku kasih lihat kalian ya. Kalau nggak diangkat bayangkan. Aku check out ya Kak, iya check out sayang. Mas kita main waktunya semenit lagi terakhir. Semenit terakhir. Ini, kalau nggak diangkat kulit matinya coba lihat. Ya kan, dapat 82.000, dapat 88.000, ambil sayang, murah banget. Wanginya kayak kamar pengantin. Ini wanginya kayak kamar pengantin saya. Beneran kayak kamar pengantin wanginya. Enak banget. The real aku merasa luluran kayak putri keraton aku tuh. The real putri keraton tuh. Bahannya aja ada berapa tuh? Kunyit, jahe, lengkuas, kencur, serai, cengkeh 6. Ya, ada kunyitnya, ada jahenya, lengkuas, kencur, serai, cengkeh dipadu dengan wangi-wangiannya tuh kayak pengantin, kayak kamar pengantin. Kayak putri keraton saya. Warisan nenek moyang kita, cocok banget. Suka banget aku. Terus halus banget, guys. Kalau udah dilulur tuh halus dan cerah, auto glowing. Udah habis ya, guys. Oke, habis sayang. Yang mau ambil harga 3, etalase 3 itu yang harga untuk wajah bisa ya nggak bisa bulan. Kalau wajah pakai yang ini, face peeling mask. Belum ya. Yang ini nih yang isi paket 3. Ayo siapa lagi yang mau? Yang mau terakhir sayang. Oke sayang, terakhir. 1 menit terakhir, 59 detik. Ayo, habisin cepetan. Masih tungguin. Masih ada 1.000 orang lebih nih. 1.000 orang lebih yang menonton. Mamski tunggu. 50 detik terakhir. Itu isinya 3. Kalau wajah nanti pakai face peeling mask. Kalau ini untuk badan. Bokongnya. Ya untuk di lipatan-lipatan paha. Ya warnanya gelap. Bekas-bekas luka. Di betis. Di kaki. Di tumit. Di sikut. Ya. Di lutut. Itu kamu gosok seminggu 2 kali aja. Lip serumnya lagi diproduksi sayang, udah habis. Oke, sabar ya. Bekas luka aku luntur semua, emang best lulurnya. Itu dia Putri. Putri tinggal di mana Putri? Bekas luka bakar, luka minyak, jatuh dari sepeda motor, mana aja deh pokoknya. Gunanya untuk luluran itu membuat kulit kita menjadi lebih mulus. Oke, di Bandung.
Terima kasih Putri Bandung. Thank you so much guys. Murah banget kan? Berapa? 80.000 tiga. Iya loh. Capco. Apa sih ini SG ini? Prat aja. Orang-orang bayarannya SG ini. Kamu itu pengikut apa sih? Pengikut orang yang kasar mulutnya. Ngatain orang